Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Saya Disurati. Pada kesempatan hari ini ingin membuat video tugas belajar di kelas pada hari kelima, di mana saya ingin menjawab pertanyaan tentang tema kurikulum dasar 1. Dan ini pertanyaannya: A. Jawablah pertanyaan mengenai funnelling berikut ini. 1. Apa pengertian funnelling? Funnelling adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. 2. Mengapa proses belajar harus funnelling? Karena tidak akan tumbuh minatnya jika prosesnya tidak menyenangkan. 3. Apa tujuan funnelling? Tujuan funnelling adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak. 4. Apa hukum funnelling di Bimba? Hukum funnelling ada 3. Pertama, the law of effect atau hukum akibat. Kedua, the law of exercise atau hukum latihan. Ketiga, the law of fitness atau hukum kesiapan. 5. Siapa yang harus merasakan funnelling dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan funnelling adalah anak, karena anak adalah anugerah dari Tuhan yang dimana harus mendapatkan pendidikan yang berbasis cinta dan kasih sayang, sehingga minat kuadratnya akan tumbuh bergelora. 6. Siapa yang harus menciptakan funnelling? Yang harus menciptakan funnelling adalah motivator. 7. Bagaimana cara menciptakan funnelling? Dengan cara menggunakan small step system dan individual system. 8. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah funnelling atau tidak? Dengan melihat sikap dan ekspresi anak. Jika anak senang, anak akan merasa bahagia. 9. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Anak akan mau mengulang kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan dari siapapun, yang dimana disebut the law of effect. Jika anak sering mengulang, maka anak sering latihan, sehingga anak semakin mampu dan terampil, yang disebut the law of access. Jika sudah mampu dan terampil, maka anak akan siap ke tahap selanjutnya, dan proses belajar pun akan semakin menyenangkan, yang disebut the law of rhythms. 10. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? 1. Anak merasa terbebani. 2. Anak merasa bosan. B. Jawablah pertanyaan mengenai metode small step system berikut ini. 1. Apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap sesuai kemauan dan kemampuan anak. 2. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena tidak akan funnelling jika tidak melakukan small step system. 3. Apa tujuan small step system? Tujuan small step system adalah untuk mencapai proses yang 100% menyenangkan. 4. Bagaimana cara motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Dengan cara menggunakan individual system. 5. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Kita dapat mengetahui kemauan dan kemampuan anak, sehingga menciptakan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. 6. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Kita tidak dapat mengetahui dan kemampuan atau kemauan anak, sehingga prosesnya tidak menyenangkan. Sekian dari saya. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.